Terima kasih saudara, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Kondisi arus mudik di ruas tol Cipali kilometer 87 terus meningkat. Banyaknya kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan memperparah kemacetan di ruas jalan tol. Arus lalu lintas di tol Cipali kilometer 87 Subang, Jawa Barat padat pada Jumat malam. Sejumlah pemudik yang tak bisa singgah di rest area menghentikan kendaraannya di bahu jalan untuk beristirahat. Banyaknya kendaraan yang berhenti menghambat arus kendaraan yang melintas di belakangnya. Polisi terus berpatroli menyisiri jalan untuk mengimbau pemudik agar melanjutkan perjalanan mereka dan tak berhenti di bahu jalan. Arus kendaraan pemudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat semakin padat pada Jumat malam. Kepadatan kendaraan yang awalnya berada di kilometer 87 kini mulai bergeser ke arah timur. Mulai dari gerbang tol Cilameri Subang kilometer 110 hingga kilometer 82 wilayah Purwakarta. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Informasi selengkapnya terkait kondisi arus lalu lintas terkini di tol Cipali Subang, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Henry Irawan. Selamat malam Henry. Kepadatan arus pemudik kini mengular sejauh manakah dan bagaimana Anda bisa menggambarkan ini ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana? Dan apakah sempat ada kemacetan yang dipicu pemudi yang nekat berhenti di bahu jalan? Ini apakah masih terjadi hingga saat ini? Ya, baik Mario dan juga saudara, kepadatan parah arus lalu lintas di ruas tol Cipali Subang sudah mulai terurai sejak pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan one way pada pukul 21.45 tadi. Dan memang sebelumnya di ruas tol Cipali wilayah Subang ini sempat terjadi kepadatan yang luar biasa cukup parah dan cukup panjang juga akibat dari peningkatan arus volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini. Kepadatan peningkatan volume kendaraan sendiri tidak sebanding dengan jalan atau ketersediaan jalan yang ada di ruas tol Cipali ini, karena memang di kilometer 87 wilayah Cipali Subang ini terjadi penyempitan lajur yang tadinya dari 3 lajur menjadi 2 lajur, sehingga jumlah kendaraan yang begitu banyak menyempit sehingga terjadi kepadatan dan mengular cukup panjang. Kemudian untuk kepadatan sendiri semakin diperparah dengan kondisi jalan yang menanjak dan berkelok, sehingga laju kendaraan para pemudik tidak bisa dipacu dengan maksimal yang mengakibatkan kepadatan semakin panjang. Bahkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa sempat terjadi kepadatan begitu luar biasa sekitar Jumat petang hingga Jumat malam tadi sekitar pukul 10, bahwa kepadatan yang terjadi di ruas tol Cipali Subang ini mengekor cukup panjang yang dimulai dari kilometer 110 Subang hingga ekornya berada di kilometer 82 Purwakarta. Kondisi tersebut juga diperparah ketika para pengendara atau pemudik ini nekat berhenti di pinggir jalan untuk melakukan metabolisme tubuh ataupun beristirahat, karena memang mereka tidak kebagian singgah di rest area terdekat, yakni rest area kilometer 86A, karena memang pihak kepolisian melakukan buka tutup untuk menghindari terjadinya penumpukan di rest area 86A. Sementara saat ini untuk para pemudik yang melintasi jalur B mengeluhkan dengan belum dibukanya rest area 86B sehingga mereka tidak bisa beristirahat ataupun melakukan metabolisme tubuh. Padahal sebelumnya pihak Astra Cipali memberitahu atau mengkonfirmasi bahwa rest area 86B yang berada di depan rest area 86A ini akan difungsionalkan pada saat arus mudik ini. Tapi pada kenyataannya hingga saat ini
belum difungsionalkan karena memang fasilitas dan kondisi yang belum memungkinkan untuk dibuka pasca terjadi semburan api pada tahun lalu. Mario. Ya, ini hanya untuk menegaskan lagi, artinya hingga saat ini apakah rest areanya sudah penuh sehingga tadi sempat mengatakan bahwa polisi menyisiri jalan untuk menegur ataupun melihat ini kendaraan-kendaraan yang beristirahat di sepanjang bahu jalan. Ingin menegaskan apakah rest area ini saat ini memang sudah bisa digunakan atau gimana sebenarnya? Ya, baik Mario dan juga saudara, dapat kami jelaskan bahwa di Tol Cipali ini, rest area pertama yang dijumpai yaitu rest area di 86 untuk jalur A dari arah Jakarta menuju Cirebon. Sementara pada kondisi one way ini, rest area yang di seberangnya atau rest area di jalur B belum bisa difungsionalkan sejak semburan api pada tahun lalu, sehingga pihak para pemudik belum bisa melakukan istirahat di rest area tersebut. Sementara untuk rest area 86A, kapasitasnya sekitar 130 kendaraan kecil dan hanya bisa menampung 20 kendaraan besar. Sehingga untuk menghindari penumpukan di rest area tersebut, polisi yang berjaga melakukan pengamanan di rest area 86A ini melakukan buka tutup, karena jika terjadi penumpukan di rest area akan menyebabkan kemacetan pula bagi pengendara yang lain yang akan melakukan istirahat juga. Sehingga pihak kepolisian menyarankan untuk melakukan istirahat ataupun singgah di rest area berikutnya, yakni di rest area kilometer 101 Subang yang jaraknya sekitar 40 kilometer di depannya. Sehingga pada Jumat petang tadi, ketika datang waktu maghrib, para pemudik yang memang ingin berbuka puasa dan beristirahat maupun melakukan metabolisme tubuh terpaksa nekat berhenti di bahu jalan agar mereka bisa melakukan aktivitas buka puasa maupun metabolisme tubuh serta istirahat. Untuk menghindari, karena para pemudik yang nekat berhenti di pinggir jalan ini cukup membahayakan, maka pihak kepolisian terus melakukan penyisiran dan menghimbau mereka agar terus maju ke perjalanan agar tidak membahayakan bagi dirinya sendiri maupun pengendara yang lain. Pun kondisi tersebut bisa juga menyebabkan kepadatan atau kemacetan bagi kendaraan yang di belakangnya. Mario. Ya Henry, kita bisa melihat bahwa kepadatan lalu lintas itu sudah mulai terlihat. Dan untuk rekayasa arus lalu lintasnya sendiri, seperti apa di sana? Apakah sudah dilakukan one way atau bagaimana rekayasa lalu lintas ini diterapkan di sana? Ya baik Mario dan juga saudara, dapat kami sampaikan bahwa ruas tol Cipali yang melintasi daerah Subang ini memang cukup panjang dan mengikuti kondisi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh Korlantas Polri, sehingga ketika rekayasa lalu lintas one way diberlakukan sejak pada pukul 21.45 tadi Jumat malam tadi, kondisinya langsung memang berubah drastis. Yang tadinya jalur tol Cipali jalur A ini mengalami kepadatan yang luar biasa, saat ini sudah mulai terurai. Pun kondisi di sebelah kiri saya yang biasanya dipakai jalur untuk menuju dari arah Cirebon menuju Jakarta, kini diberlakukan semuanya untuk menuju arah mudik ke arah Cirebon. Namun karena memang kondisi jalan yang terjadi penyempitan dari 3 lajur hingga 2 lajur, kondisi kepadatan pun bisa terjadi begitu cepat. Seperti yang terjadi saat ini, kepadatan mulai terjadi baik di jalur A maupun jalur B. Untuk para pemudik yang akan melintas, seperti kita lihat di belakang saya, melaju dengan kecepatan cukup rendah, yakni antara 5 sampai 20 km per jam, karena memang kepadatan arus yang terjadi akibat penyempitan jalan dan kontur jalan yang menanjak dan berkelok, sehingga para pemudik tidak bisa melajukan kendaraannya dengan maksimal. Mario.
Baik, terima kasih Henry Irawan dari Tol Cipali dengan laporannya. Saudara,